Selamat datang di podcast Hima Hukum. Kembali lagi di channel Hima Hukum Podcast dengan tema peran PMI terhadap mahasiswa. Langsung saja, di sini ada Ketua Komisariat dari Universitas Mandiri Surabaya, Kom Alex. Gimana kabarnya, Kom? Sehat, alhamdulillah sehat. Saya mau bertanya tentang apa peran PMI terhadap Hima Hukum terhadap mahasiswa keseluruhannya. Sebenarnya gini, sahabat, yang lebih bagus itu kalau menurut saya peran PMI kepada mahasiswa itu. Tapi langkah baiknya kalau menurut saya seperti ini, peran PMI terhadap kampus itu lebih bagus. Tapi gak apa-apa, ini adalah salah satu bentuk solusi bagi sahabat-sahabat di Hima Hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi berbicara persoalan PMI harus dan juga wajib untuk mendistribusikan kader-kadernya untuk mendorong ke lembaga-lembaga agar supaya mendiasporakan kadernya dan juga menjadi pemangku ataupun yang bisa menjadikan kader-kadernya itu menjadi pemimpin di setiap UKM maupun di Hima itu sendiri. Kalau berbicara persoalan PMI sangat berkontribusi terhadap kampus dimanapun itu. Karena apa? PMI itu menjadi kontroli, menjadi nilai tawar terhadap kampus. Akan tetapi ketika ada salah satu kader mempunyai prestasi, kadang kampus itu masih dibilang belum respon. Karena apa? Banyak kemudian kader-kader PMI itu sangat mempunyai nilai semacam dia itu berprestasi dan lain sebagainya. Akan tetapi respon terhadap kampus itu sendiri terkadang sangat acuh dan juga kadang nggak ada yang mewadahi. Itu salah satu bentuk kurang controlling terhadap kampus itu sendiri. Banyak kemudian mahasiswa itu yang menjadikan pelopor di luar, tapi kampus itu sendiri tidak tahu akan hal itu, kan seperti itu. Tapi mahasiswa sendiri terkadang ketika berbicara persoalan organisasi, saya rasa dan saya ingat sampai saat ini banyak kemudian mahasiswa itu acuh terhadap organisasi. Maka itu penting organisasi itu di dalam kampus maupun di dalam kampus. Karena apa? Itu menjadikan nanti kampus itu berwarna ke ranah nasional maupun internasional. Karena apa? Di dalam organisasi itu memang kita dilatih untuk berproses dalam bidang apapun di situ. Itu nilai tawar di dalam organisasi. Karena apa? Kita tidak ngomong persoalan fakultatif saja, kan, tetapi kita ngomong persoalan sosial dan lain sebagainya. Itu hal yang penting bagi organisasi. Ini kan sebuah organisasi terstruktur. Apakah itu PMI itu terstruktur dengan baik? Apa hanya di cabang maupun di PB saja? Kalau ngomong persoalan struktural itu memang mulai sejak dulu PMI itu terstruktur. Akan tetapi harus digarisbawahi juga, ini ngomong persoalan mahasiswa, kita tarik ke mahasiswanya juga yang ada di kampus. Kalau ngomong persoalan tingkat daerah, tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional, itu sudah jelas, sudah memang kita itu tidak harus diragukan lagi ataupun tidak semestinya kita bertanya hal itu. Akan tetapi ini ngomong persoalan kampus. Kalau berbicara struktural memang dari rayon, komisariat, cabang, PKC, BB itu sudah ada. Memang setiap tahun itu terstruktur kalau berbicara mengenai struktural. Akan tetapi ini ngomong berbicara terkait peran ataupun diaspora, memposisikan sahabat-sahabat itu mau di gimana, kan seperti itu. Terus gimana caranya untuk merangkul supaya mahasiswa bisa berperan di dalam PMI?
Nah ini yang menjadi tantangan sangat besar, apalagi pandemi saat ini itu kurang kita itu ngopinya kurang, kemudian pendekatannya kepada sahabat-sahabat apalagi mahasiswa baru ini sangat kurang efektif. Karena memang pandemi ini sangat renggang antara hubungan kita dengan orang lain gitu. Akan tetapi komunikasi itu tetap di dalam sosial itu komunikasi tetap, akan tetapi gini yang menjadi kendala terkadang ketika masa pandemi ini memang sudah menjadi pelekat lah dalam diri manusia pada saat ini. Ini bukan ngomong personal nasional tapi seluruh dunia. Tapi tidak apa-apa, ini tantangan bagi teman-teman PMI. Karena komunikasi itu penting bagi mahasiswa ataupun aktivis. Caranya gampang. Kita itu komunikasi, kemudian ada pendekatan khusus memang karena tidak semua mahasiswa itu masuk kampus. Kita kan kampus libur, kita pakai daring tetapi kita komunikasi melalui WA, media dan lain sebagainya itu tetap karena itu paling wajib. Lah itu juga ketika kita ada kegiatan di PMI kita harus tampilkan agar supaya teman-teman mahasiswa baru ini tidak memandang sepele dengan kita, akan tetapi itu ada PMI bagus ya. Itu kemarin misalkan seperti ini pendekatan kepada masyarakat dengan contoh kayak baksos, kemudian membagi-bagi masker dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa hukum misalkan, kita sebagai mahasiswa ekonomi, mahasiswa FAI, itu semuanya berkumpul di situ. Ini berbicara masalah PMI, akan tetapi gimana PMI itu dipandang tetap positif, bukan negatif. Karena gini, terkadang kemudian mahasiswa itu kalau ngomong persoalan PMI itu demo itu yang paling menjadi publikasi ataupun di depan sahabat-sahabat itu kadang seperti itu. Akan tetapi gini, ngomong persoalan PMI itu sangat besar dan sangat banyak di situ. Banyak kemudian hal-hal yang positif tapi tidak dipublikasi oleh teman-teman atau sahabat-sahabat. Itu yang menjadi persoalan bagi sahabat-sahabat itu sendiri. Akan tetapi seperti ini, ketika ngomong persoalan PMI itu sangat penting di mata masyarakat. Karena masyarakat sendiri kadang mengapresiasi dengan adanya program-program kerja yang teman-teman PMI itu lakukan. Maka tidak hanya kemudian di kampus saja, akan tetapi di luar kampus itu sangat efektif buat sahabat-sahabat untuk berproses dan juga untuk pendekatan kepada masyarakat. Oke lah, kita ngomong persoalan almater PMI kepada kampus. Saya rasa tidak kemudian kalau ngomong persoalan kampus tidak sebegitu penting kalau almater, karena kita punya almater di dalam kampus. Tetapi orang-orangnya itu memang PMI tetap orang-orang PMI yang menjadi kebijakan yang mengatur kebijakan lah istilahnya seperti itu. Contohnya kayak ketua BEM, ketua PRES dan lain sebagainya. Itu harus kita memang apresiasi dengan teman-teman PMI yang ada di lembaga-lembaga kampus itu sendiri. Kemudian seperti ini sahabat-sahabat yang harus digarisbawahi dalam mahasiswa hukum itu kan kadang mahasiswa hukum sendiri itu ini notabene memang bekerja dari sekolah. Tetapi kita meluangkan waktu di kursus itu sangat penting. Karena kapan kita itu mau bersosial kepada masyarakat kalau tidak melalui PMI? Nah seperti itu. Ini penting buat kita sahabat-sahabat dan juga mahasiswa hukum, mahasiswa ekonomi dan sebagainya. Karena kita tidak mau lagi ketika nanti ngomong persoalan kampus, ketika sudah lulus, kita bukan ngomong persoalan peran mahasiswa kan, tetapi nanti peran kita terhadap masyarakat kan seperti itu. Ini kan, tetapi kan banyak masyarakat yang masih belum mengenal apa sih itu PMI. Pandangan masyarakat terhadap PMI itu selalu gini, negatif. Demo dan demo. Apakah PMI itu selalu demo atau mendalami ilmunya? Ya enggak, demo itu kan salah satu bentuk solusi. Ini boleh kita
Demo itu ibaratkan kayak orang sakit. Kalau sakit sudah apa istilahnya darurat lah, kita kan itu jalan terakhir. Karena demo itu tidak ujung-ujungnya kita itu negatif kepada orang. Kan demo itu untuk memecah suatu masalah. Ketika sudah audiensi, sudah advokasi dan lain sebagainya itu tidak terkabulkan, maka jalan satu-satunya kita harus dialog di jalan maupun buka mimbar di jalan untuk mengungkapkan ataupun memberikan aspirasi kita terhadap pemerintah maupun di kampus itu sendiri. Karena demo itu kita diatur di dalam undang-undang, maka kita bebas. Dalam pasal 28 kalau tak salah ini, pasal 28 1945 itu diatur ini poin-poinnya: berkumpul, berserikat, menyuarakan pendapat di muka umum itu diatur di dalam undang-undang. Maka yang kadang kelihatan kita itu jelek di mata masyarakat, ketika sudah demo itu benturan sama polisi. Ya, Polisi juga punya hak untuk mengamankan. Kadang kan kita nggak kuat dengan emosi kita, karena kita kadang nggak ditemui sama pihak yang berwajib. Maka dari pihak masa aksi itu kadang panas, dan juga kadang ada juga demikian yang aparat itu juga kadang ketika teman-teman itu diisi ya kadang juga emosi. Tapi itu salah satu bentuk, kalau menurut saya, dinamika di dalam kehidupan berbangsa seperti ini. Gak hanya kemudian kita itu ngomong persoalan damai, tetap damai bangsa ini, akan tetapi kalau ngomong persoalan tetap ada persoalan. Gimana caranya ngomong? Nah, ketika nanti kios kemudian teman-teman itu saling pukul dan lain, itu bukan tujuan kita. Akan tetapi itu mungkin tujuan yang tidak diinginkan kita. Tujuan kita itu gimana caranya aspirasi kita itu tersampaikan atas nama apa? Masyarakat. Karena itu memang ini usaha seperti itu. Kebijakan misalkan di daerah Purworejo ini kurang efektif dan lain sebagainya. Misalkan itu seperti itu, maka kita sampaikan kepada pihak pemerintah. Nah, jadi sebelum kita demo memang ada juga kadang seperti kita pakai langkah seperti ini. Audiensi, ketika audiensi kita tidak terpenuhi, maka jelas satu-satunya sudah audiensi itu ada berbagai macam persoalan. Kadang kita negosiasi gimana terkait dengan program pemerintah kok tidak berjalan dengan sukses. Akan tetapi kita itu mau persoalan solusi, kita itu memberikan. Nah, siapa yang memberikan solusi? Masyarakat. Jika masyarakat itu menyuarakan solusi ataupun menyuarakan aspirasinya, itu kan salah satu bentuk solusi terhadap pemerintah. Nah, sebagai bentuk kontroling terhadap pemerintah, maka kalau menurut saya itu pemerintah ketika dikritik dan juga diberikan solusi terhadap masyarakat, semakin diberikan solusi maka semakin kuat. Jangan hanya kemudian untuk demo itu memang ini punya kepentingan dan tidak. Ini solusi itu bentuk gimana caranya pemerintah khususnya di Kabupaten Sidoarjo itu daerahnya itu memang harus dijaga sampai kontrolin. Maka semakin kita itu dikritik semakin kuat dan juga semakin bagus kebijakannya. Kadang kan masyarakat ya ada yang nggak suka demo dan sebagainya. Kita itu memenuhi langkah-langkah dari langkah audiensi, langkah dialog dan sebagainya. Bicara ngomong persoalan demo itu nggak ujung-ujungnya nggak demo itu memang kita untuk urusan kita dan pemerintah solusi. Kita itu agak anarkis ya kadang ya ketika dipublikasi di dalam media itu kadang demonya kemudian church-nya yang dipublikasi. Akan tetapi kita itu nggak tahu tuntutan kita yang dibawa itu seperti apa. Tapi demo itu menurut saya tidak, demo itu bagus. Terakhir Pak Kom, pesan dan motivasi untuk penonton atau untuk para mahasiswa, apa peran PMI terhadap mahasiswa dan hukum saat ini?
satu sebenarnya. Ada dua poin. Yang pertama itu ketika ngomong persoalan kampus, organisasi tetap ada di kampus sebagai otoritas, sebagai sebagai foto. Ini khususnya mahasiswa hukum, proses itu tidak instan. Maka misalkan punya inisiatif atau punya cita-cita kita keluar dari kampus, sudah tidak kuliah lagi, maka tetaplah mengikuti yang namanya organisasi. Jika teman-teman sahabat-sahabat masih belum mengenal apa itu PMI dan juga apa peran PMI terhadap mahasiswa, sebenarnya itu cuma kurang menurut saya, kurang dalam artian hanya mahasiswanya saja, kan, tetapi peran PMI di dalam kampus. Kalau mahasiswanya tetap secara otomatis kita sebagai mahasiswa di kampus kan seperti itu. Kan, tetapi peran kader PMI untuk kampus untuk universitas sendiri. Karena banyak kemudian yang memang kita di kampus ini banyak kader-kader yang mempunyai nilai tawar dari awal itu yang saya katakan. Pesan saya cuma ini. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai aktivis, kita sebagai orang hukum, kita harus belajar untuk peka terhadap lingkungan kita. Apalagi ngomong persoalan hukum, kita harus pintar dalam berretorika, dalam berdalika. Ketika kita menghadapkan suatu masalah di kampus, kita harus memberikan solusi. Karena kita kecintaan dan juga rasa kepemilikan kita terhadap kampus itu sangat besar. Maka siapa lagi kalau bukan PMI yang berperan, kan seperti itu. Saya buktikan, saya bukan mengumpulkan PMI. Ini PMI berperan kalau di kampus. Semua sampai cari dan juga kontrol. Hampir semua orang-orang PMI itu megang dekatan lembaga-lembaga yang ada di Hima dan sebagainya. Karena itu salah satu diaspora kader. Pendistribusian kader. Maka kita harus petakan, kamu di sini, kamu di situ. Maka itu penting untuk mengontrol terhadap kebijakan kampus, untuk berproses di sana. Kenapa? Hal penting bagi mahasiswa ketika kita ngomong persoalan organisasi dan itu penting. Karena apa? Proses kita hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Ketika kita masih di Hima, naik lagi menjadi DPM ataupun PM. Nah, dalam periode kita itu sangat singkat. Di dalam kampus ya. Ketika kita sudah pegang tatanan ataupun kita masuk di dalam organisasi tersebut di lembaga-lembaga kampus, maka periode kita itu sangat singkat, 7 tahun. Akan tetapi peran yang harus kita jaga itu di PMI. Meskipun kita tidak masuk struktural, entah di KM, di HIMA, di BEM atau di BEM, kita harus mengontrol semua dinamika persoalan itu. Maka itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai solusi terhadap kampus itu sendiri. Siapa yang menjadi solusi? Teman-teman mahasiswa ataupun yang dari PMI, yang dari hukum misalkan, semuanya ada di sini. Alhamdulillah ada teman-teman yang berperan di dalam kampus dari berbagai fakultas itu ada semua. Ini pesan saya untuk mahasiswa hukum, jika ada sahabat-sahabat yang masih belum bergabung di PMI, segeralah bergabung, karena kita itu di bangsa, di negara kita ini, Kesatuan Republik Indonesia, harus kita menciptakan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama yaitu generasi muda, yaitu mahasiswa. Apalagi ngomong persoalan mahasiswa itu penting, karena pada hakikatnya orang hukum itu harus pandai berbicara, pandai berretorika dan juga pandai berretorika. Kita mainkan dialektika kita. Ngomong persoalan hukum kita harus terus responsif terhadap tatanan-tatanan yang ada, seperti itu. Berbicara masalah aturan sebenarnya seperti itu. Yang kedua,
ini yang harus digarisbawahi pada mahasiswa hukum. PMI itu sudah dulu besar. PMI itu memang kadang teman-teman ketika sudah ngomong persoalan organisasi itu banyak kemudian yang acuh terhadap PMI. Ketika PMI itu berperan di dalam kampus, maka kadang dianggap remeh. Contohnya aja, ketika yang mengontrol kebijakan kampus kayak kemarin UKT, siapa kan seperti itu? Kalau bukan PMI, kalau bukan sahabat-sahabat PMI, meskipun di situ bukan semuanya PMI, tapi yang menjadi konseptor itu ya PMI. Karena itu bentuk solusi terhadap kampus. Maka pesan saya itu satu juga yang terakhir ini bergabung, biar tahu PMI itu seperti apa, tujuan PMI itu seperti apa yang menjadi kendala di PMI, apa yang menjadi kontribusi di kampus khususnya. Karena ini berbicara masalah garis koordinasi ketika di fakultas, ketika di universitas, apa tanggung jawabnya ketika di rayon, apa tanggung jawabnya ketika di desa. Ini sudah ada semua garis koordinasi. Ngomong persoalan rayon di fakultas, ngomong persoalan komisariat tingkat universitas, itu ada semua. Maka dari fakultas maupun universitas itu ada semuanya. PMI itu ya jajarannya seperti itu, ibaratkan pemerintahan. Kalau ngomong persoalan struktural, maka peran PMI di dalam kampus sangat penting. Bukan peran PMI terhadap mahasiswa, karena kader-kader PMI otomatis ketika sudah ngomong persoalan kampus itu sudah menjadi mahasiswa. Yang paling kita perbaiki nanti tema itu yang paling bagus, peran PMI di kampus ataupun peran kader PMI di kampus, karena ini ngomong persoalan pendistribusian apapun diaspora. Itu saja sih dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya gini, peran PMI terhadap mahasiswa atau kampus itu sangatlah penting bagi universitas atau daerah, ruang lingkupnya juga jauh. Itu saja dari saya. Ada kata mutiara, PMI tanpa kader bagaikan taman tanpa bunga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.